Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat YouTube dimanapun berada. Sekarang saya berada di pinggiran Sungai Musi, tempat lalu lalangnya masyarakat Palembang. Mak mana ke situ dia bang? Itu no. Kak, oh ganggu kakak ini aja. Lanjutlah. Nganu di no di umum. Ini deh. Iya. Inilah suasana aliran Sungai Musi Palembang, di mana lihat perekonomian di masyarakat Palembang ini. Sungai Musi ini sebagai alat transportasi melalui jalur laut dan transportasi sebagaimana wisata-wisata laut, dan ini adalah kapal tongkang untuk mengangkut barang-barang batu bara. Ini dibawa ke luar negeri, khususnya wilayah Batam, Singapura, Malaysia. Di sana itu adalah jembatan musim 4. Yang sebelah sana itu adalah pasar 16, yaitu yang di sana itu adalah Ampera. Jadi mungkin sahabat YouTube di luar sana yang mungkin kangen wilayah kota Palembang, mungkin ini sebagai informasi bahwasanya keadaan wilayah pesisir Sungai Musi inilah lihat perekonomian masyarakat Palembang, khususnya di jalur-jalur pinggiran Sungai Musi. Ini kapal-kapal motor ini adalah untuk mengangkut barang-barang, baik di sana itu adalah kapal ikan untuk pergi ke laut. Kalau yang sebelah sini adalah kapal motor khususnya muatan sembako. Yang di sana itu adalah kapal motor-motor itu adalah dari daerah dusun-dusun untuk berbelanja, baik menjual maupun beli di pasar kota Palembang. Dari dusun mungkin membawa sembako, beras, segala macamnya, pulangnya membawa sesuatu yang dibutuhkan daerah dusun, karena mungkin di dusun ada mungkin agak mahal, mungkin kalau di Palembangnya mungkin agak murah. Jadi ibarat kata pertukaran barang dari daerah dusun ke kota, dari kota ke dusun. Ini adalah wilayah-wilayah yang mana jalur transportasi di Ampera itu adalah transportasi yang amat padat. Dan di pinggiran Sungai Musi ini sahabat YouTube kalau jalan-jalan ini ada juga yang jualan pempek, jualan es, jualan nasi goreng, jualan bakso. Jadi jangan takut kalau jalan-jalan wisata di pesisir Ampera ini, jangan takut nggak ada yang jualan, semuanya, apalagi kalau sore penuh di pesisir ini, jadi semuanya ada. Kita kembali ke topik. Ini adalah cara pengipasan bakso. Jadi bakso ini dikipas. Ini adalah kipasnya aja. Bakso supaya kering, kadar airnya supaya menghilang, sehingga bisa awet bakso ini. Kalau ini agak dibalik-balik. Ini kalau kering enak. Ini yang jelas adalah bakso campuran, sudah campuran ayam.
Jadi sahabat YouTube, bila mana baksonya dicampur ayam, ini diwajibkan ya, diwajibkan ditiris lah bahasanya itu, terus dikipas baksonya. Ini telurnya, ini telur beda, jangan dicampur sama daging telurnya sahabat YouTube. Kalau dicampur nanti ketimpa daging. Ini kan teksturnya agak keras nih daging, kalau telur kan lembut. Nanti kalau ketimpa daging waktu bungkusnya pergi ke tempat jualan, ini nanti ketimpa apa penyet atau belah. Jadi pisahkan antara telur sama daging waktu pembungkusan mau dibawa ke tempat jualan, supaya apa, enggak tertekan sama yang daging ini, tekstur telurnya penyet atau gepeng atau pecah. Nah ini begitu sudah diangkat dari kuali, kita tiriskan, terus kita kipas sampai kadar airnya berkurang dan kering. Kalau zaman dulu dijemur, kalau sekarang kita tiriskan begini, terus kita kipas seperti ini. Malam-malam kering, memang warna agak kehitaman sedikit, cuman kehitaman itu bukan kehitam apa, cuman hitamnya itu hitam kering, jadi bakso bisa awet itu. Nah, cara mengawetkan bakso, yang mana adonan bakso itu antara daging dan ayam teksturnya sama. Kalau daging ayam tidak dikasih daging sapi maka lembut ya. Untuk mengatasinya kita harus tiriskan, terus kita kipas. Oke sahabat YouTube, sekian dulu dari Khotoya Channel. Kita sudah mengunjungi pinggiran Sungai Musi dan kita kembali ke topik perbaksoan. Mudah-mudahan ini sebagai hiburan dan inovasi, edukasi, ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.